Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Kele. Masih dari cerita misteri yang saya dapat dari teman Facebook saya yang bernama Celeng Oleng. Simak cerita ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita misteri horor lainnya. Mungkin di antara kita pernah atau seringkali mendengar cerita tentang babi ngepet. Babi ngepet bukanlah seekor babi yang gak pernah mandi. Ngepet sama dengan nyupang atau nyeki. Banyak cerita berbagai versi tentang ini. Ada yang bilang pelaku harus memakai sehelai kain, yaitu kain warna hitam, jimat yang mungkin, lalu berubah menjadi seekor babi. Jawabnya nggak sendirian. Sang istri bertindak sebagai asli yang setia menjaga lilin. Lilin sebagai channel untuk memantau pergerakan babi itu. Jika lilin menyala tenang, berarti babi pun aman dari nasabah atau korbannya. Sebaliknya, jika nyala lilin bergoyang-goyang, dapat dipastikan kondisi sang babi tengah berancam. Tapi aku bukan mau cerita yang itu. Ini sih versi aku yang saat masih berusia 9 atau 10 tahunan. Waktu itu aku tengah belajar mengaji di rumah Pak Ustadz. Kebetulan aku duduk di baris paling depan, tepi tembok yang berhubungan langsung dengan kamar Pak Ustadz. Dari dalam kamar, Pak Ustadz keluar ke ruang tempat kami belajar. "Andi, Bapak mau keluar sebentar, mau kondangan. Tolong awasi anak-anak ya," kata Pak Ustadz, yang kujawab iya. Selang berapa lama, aku mendengar ada suara seperti gesekan-gesekan pada dinding yang terbuat dari papan. Aku melihat jelas bayangan seorang. Ya, aku ingat betul kalau bayangan itu bentuknya laki-laki, memakai celana panjang, baju lengan panjang, dan memakai kopiah. Bayangan itu masuk ke dalam kamar Pak Ustadz. Dia merogoh saku baju milik Pak Ustadz. Kemudian, aku lupa entah apa yang terjadi. Pak Ustadz memberi salam lalu masuk dan langsung ke kamarnya. Sedetik kemudian, dia kembali keluar dan bertanya, "Andi, apa tadi ada orang masuk ke kamar saya?" Aku cuma menggeleng. "Uang Bapak hilang." Aku baru sadar, tadi bukan Bapak yang ngambil uang. Jawabku tegas. Aku gak mau kalau Pak Ustadz berprasangka buruk padaku dan teman-teman. Andi, tadi kan Bapak pergi kondangan dan sekarang baru pulang," lanjut Pak Ustadz. Kemudian aku menceritakan apa yang sudah terjadi. "Itu babi ngepet," gumam Pak Ustadz. "Babi ngepet," seru kami serentak. Tengah kami dalam suasana bingung, tiba-tiba di luar banyak orang berlarian sambil berteriak, "Babi ngepet, babi ngepet. Awas ada babi ngepet. Kejar, kejar, kepung." Kami semua langsung ikut berlarian, mengejar babi ngepet. Seekor babi kini sudah terpojok. Binatang itu terpojok, tak bisa lari dari kepungan warga. Mereka memukul babi itu dengan alat seadanya, membuat binatang itu babak belur menggelepar. "Jangan bunuh dia," seorang mencegah amukan warga. "Kita bawa ke pos Hansip aja." Mereka pun membawa binatang nahas itu. Kini babi itu hanya pasrah. Dia menelungkupkan wajahnya. Gor-gor. Napasnya tersenggal-senggal. Namun yang membuat kami merasa iba, dari sudut mata binatang itu mengeluarkan air. Babi itu menangis. Banyak yang merasa kasihan melihat penderitaan binatang yang kini terluka parah. Namun, tak sedikit pula yang menggemas ingin membunuhnya. Apa benar ini babi ngepet yang sering mencuri uang warga? Kata Pak Komandan Hansip. "Ya pastilah, ini kota bukan hutan. Lagian mana ada orang yang punya piaraan babi." Selang pendapat pun terjadi. Ada yang menghubungkan binatang itu dengan orang-orang di sekitar, yang dianggap kaya mendadak, entah dengan cara apa dan bagaimana. Babi itu dapat berkomunikasi dengan tuannya. Hampir jam 11 malam, pos ronda masih dipenuhi orang. Bukan cuma warga kampungku, namun dari kampung lainnya.
Jangan bunuh laki saya, jangan sakiti dia. Saya mohon ampun. Seorang perempuan berpenampilan keren dan menor tiba-tiba menyeruak kerumunan. Kami semua terpana dengan kemunculan perempuan itu. Perempuan itu langsung memeluk binatang yang tengah sekarat sambil menangis. "Oh nah," serempak warga berseru, karena perempuan itu adalah seorang warga kampung ini. Perempuan itu langsung memeluk tubuh binatang nahas yang kini sedang sekarat. Dia menangis dan tak henti-henti minta pada warga untuk tidak menyakitinya. "Jadi selama ini kalian telah menjalani pesugihan?" Komandan Hansi menginterogasi. Perempuan itu mengangguk. "Kami terpaksa melakukan semua ini karena kami sudah terlilit hutang banyak. Kami tak mau jadi bahan cemoohan dan hidup dalam kemiskinan." "Ya sudahlah, kami sudah memaafkan. Mulai sekarang kalian harus tobat. Mencari kekayaan dengan cara instan itu adalah musyrik, bersekutu dengan setan." Perempuan itu menutupi binatang yang sudah lemas dengan kain putih. Sesaat setelah itu, tubuh babi pun kini berubah menjadi semakin panjang. Kaki dan tangan kini seperti milik manusia. Dan ketika kepala babi itu menjelma menjadi kepala manusia, warga pun berteriak, "Darso!" Namun takdir telah mengakhiri hidup Darso. Dia menghembuskan napas. Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.